من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita membaca hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab kita Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah. Pagi hari ini kita sampai pada bab jawazul bukai ala mayyit bi ghairi nadbin wala niyahatin. Bab bolehnya menangisi kepergian seseorang. Kepergian yang dimaksud di sini adalah kematian. Ya. Bab bolehnya menangisi kematian seseorang tanpa disertai dengan ratapan. Ya. Meratap atau menyahat merupakan perbuatan yang terlarang. Ratapan itu luapan kesedihan tanpa kontrol diri. Itu yang dimaksud dengan ratap. Luapan kesedihan tanpa kontrol diri, yang berujung pada ketidakterimaan seseorang terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia protes, dia menggugat, walaupun mungkin secara lisan tidak, tapi secara perbuatan iya. Seperti nanti akan disampaikan dalam hadis, seorang yang menampar pipinya sendiri, atau saking marahnya, saking gak terimanya, dia campak, atau dia robek karena marah, atau dia pukul dia, itu semua tidak terkontrol. Atau dia teriak dengan teriakan yang keras, meraung-raung, itu yang disebut dengan ratapan. Dalam bahasa Arab niyah. Ya. Adapun sekedar menangis, masih dalam kontrol diri, itu tidak mengapa. Wajar. Manusia diberi perasaan sedih, sebagaimana manusia juga diberi perasaan gembira. Kesedihan yang terkontrol yang membuat seorang meneteskan air mata itu masih ditolerir. Ini artinya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala ingin hambanya itu menerima ketentuan dan takdirnya. Menerima kehendak Allah Subhanahu wa taala, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi,
seseorang lepas kontrol, pun dilarang juga gembira yang berlebihan yang membuat seorang juga lepas kontrol. Karena disitulah setan masuk. Di situ setan masuk. Ya. Manusia akan terpuruk. Seakan tidak ada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri. Kontrol diri itu penting supaya pikiran selalu jernih, supaya seseorang selalu ingat bahwa di sana masih banyak nikmat Allah yang harus dia syukuri. Di mana seringnya pada orang itu fokus terhadap musibah yang dia rasakan, seakan-akan tidak ada nikmat yang Allah berikan pada diri. Musibah itu aja, makanya sampai dia terpuruk. Ketika manusia terpuruk, sangat mudah untuk dikendalikan oleh setan. Sangat mudah. Maka akan muncul bisikan-bisikan negatif selalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin hambanya diperdaya oleh setan. Ya. Baik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan toleransi pada hambanya kalau hanya menampakkan kesedihannya, sekedar ya, tidak sampai berlebihan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, An-Nawawi rahimahullah mengatakan amal niyahatu fa haramun wa sayati fiha bab fi kitabillah. Adapun niyah atau rakaman itu haram dan nanti akan datang bab dalam kitab tentang larangan-larangan. Dalam Riyadhus Shalihin ada kitab tentang larangan ini, larangan ini, larangan ini, larangan ini. Insyaallah. Wa amal buka faja'at haditsu katsiratun bin nahyan. Ada tangisan. Ya, banyak hadis-hadis yang menyebutkan larangan dari wa anal mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi. Bahwa si mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya. Si mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya. Wa hiya muta'awwalatun wa mahmulatun 'ala man awsa bihi. Dan hadis tentang hal itu diarahkan kepada orang-orang yang mewasiatkan untuk menangis. Tangisan normal, lelehan air mata itu wajar, karena Nabi SAW pernah juga menangis ketika salah seorang cucu beliau itu wafat. Wa innama huwa 'an bukai hadithi nadbun aw niyahatun. Jadi hadis-hadis yang banyak tersebut melarang tangisan yang lepas kontrol, disertai dengan ratapan, ya, ucapan-ucapan buruk, ya, perbuatan-perbuatan buruk yang merusak diri atau merusak yang lainnya. Wa dalilu 'ala jawasi buka bi ghairi nadbin wa niyah haditsu katsiratun. Adapun dalil yang menunjukkan bolehnya seorang sekedar menangis tanpa ratapan, ya, itu juga banyak. Di antaranya adalah hadis itu. Kita masuk di hadis pertama pada bab ini. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nabi
Jadi ketika mereka melihat Rasulullah menangis, bakal mereka pun ikut menangis. Ya, karena Rasulullah nangis, mereka ikut-ikutan nangis. Fakala, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ala tasma'un, tidakkah kalian mendengar? Innallaha la yu'adzibu bidam'i al-'ain." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum karena tetesan air mata, wala bi husnin, bukan pula karena kesedihan, bi husnil qalbi, kesedihan di dalam hati. Walakin yu'adzibu bihadza aw yarhamu, wa asyara ila lisanihi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghukum karena ini. Beliau mengisyaratkan kepada lisannya. Ketika terjadi musibah ini, mulutnya enggak berdiri, mulutnya enggak bisa diam. Ucapannya buruk, teriak-teriak. Bukan tetesan air mata, tapi luapan kemarahan, ketidakterimaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi sebab datangnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan sebab lisan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya. Maksudnya gimana? Ketika dalam musibah dia banyak menyebut ya kalimat-kalimat yang baik seperti istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah, atau alhamdulillah ala kulli hal, ya, segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Baik. Lalu qadarullah wa ma syaa fa'al, ini adalah takdir Allah, apapun yang Dia kehendaki pasti berlaku. Nah, ini mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata-kata tadi menuntun hati supaya menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena hati butuh itu betul. Ya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada manusia untuk mengatakan kata-kata itu dalam rangka menuntun hati untuk kembali kepada Allah. Ya kan? Itu tuntunan itu. Karena kalau dibiarkan begitu saja, kadang sulit hati untuk cari pegangan, cari tuntunan. Kata-kata diucapkan, dari kata-kata itu terserap lagi dalam hati, tertuntun akhirnya hati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati pun tenang. Ya, hati pun tenang. Masya Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Jadi dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis, ya, dan bersedih, ya, ketika menyinggung saat beribadah, ya, saat itu sedang sakit dan meninggal. Nangis. Para muallif rahimahullah, hadis berikutnya, wa an Usamah ibni Zaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a ilaihi ibnu ibnatihi wa huwa fil maut. Dari sahabat yang mulia Usamah bin Zaid, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
Singkat cerita, akhirnya Nabi bersama sejumlah sahabat datang untuk menjenguk ya cucu beliau. Nah, kemudian diberikan nafasnya itu tersengal-sengal, berat, kan kelihatan sedih lihatnya, ya kayaknya berat lagi untuk menarik nafas itu berat. Dan memang ini dalam sakaratul maut, Nabi menyaksikan itu. Fafadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meneteslah air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat itu. Melihat cucunya di pangkuan dalam keadaan berat. Ini manusia biasa memang, sama seperti kita. Punya hati, punya perasaan. Sama seperti kita. Yang membedakan beliau utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagai hamba, sebagai manusia, ya wajar ada perasaan seperti itu. Sedih, dan beliau pun menangis. Faqala Abu Sa'd, maka saat bertanya, "Mahada ya Rasulullah?" Ini air mata apa wahai Rasulullah? Pada menangis. Qala hadihi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi. Ini adalah belas kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan di dalam hati masing-masing hambanya. Jadi perasaan itu perasaan normal, gitu. Tidak tercela, wajar-wajar saja. Yang tercela ketika berlebihan, yang tercela ketika sudah tidak bisa lagi kontrol kesedihan itu. Ya, kemudian entah dia berbuat semuanya. Ya sama, kayak robek pukul dan seterusnya, atau kulit-kulit. Maka itu terlarang. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Ya. Manusia punya sifat sayang. Allah Subhanahu wa taala juga punya sifat sayang. Akan tapi sayang Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan sayang hambanya. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan sifat hambanya. Kenapa? Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan apapun. Ya. Jadi kalau ada kesamaan penyebutan pada suatu sifat, maka itu bukan berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya, tidak. Karena dipastikan berbeda. Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan bahwa Allah itu tidak sama dengan apapun. Ya, termasuk juga sifat-sifatnya. Nah, ini nanti masuk dalam bahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kesamaan seperti ini. Ya. Rasa sayang. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba-hambanya yang penyayang. Disebutkan rasa sayang, sama-sama sayang. Manusia punya rasa sayang, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa dirinya punya rasa sayang. Sama dari sisi sebutan. Akan tapi hakikatnya berbeda dan tidak boleh disamakan. Jelas saja, nggak boleh disamakan. Oke. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Di fase dunia ini, Allah Subhanahu wa taala itu baik dan bisa dilihat. Bahkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi SAW
Ketika pulang, Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Tuhanmu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, "Nurun anna ar", cahaya, aku tidak bisa melihatnya. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, "Hijabuhun nur", hijab Allah adalah cahaya. "Lau kasyafahu la ahraqat subuhat wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi." Kalau Allah Subhanahu wa taala buka hijabnya, maka seluruh yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala akan terbakar. Jadi Allah tidak bisa dilihat di fase dunia. Akan tapi nanti di akhirat, ya, balasan tertinggi bagi penduduk surga adalah melihat langsung Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa nikmat tertinggi, seperti yang disebut Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Ya, kata beliau, "Innakum satarawna rabbakum a'yanan", sesungguhnya kalian bakal melihat Tuhan kalian secara langsung. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudamuna fi ru'yatihi", sesungguhnya kalian bakal melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama, di mana kalian tidak perlu berdesakan saat melihatnya. Bukan Allah seperti bulan, akan tapi cara melihat Allah sama seperti cara kita melihat bulan. Kita kan tidak perlu desak-desakan ketika melihat bulan di atas, ya, tidak perlu desak-desakan. Begitulah penduduk surga saat melihat Allah, mereka tidak berdesak-desakan. Itu bisa dilihat, dan itu nikmat tertinggi. Oke. Jadi ini hal gaib. Kalau hal gaib tidak bisa direka-reka, ya. Yang pasti Allah tidak sama dengan makhluknya. Walaupun terkadang, ya, dalam penetapan sifat ada kesamaan akal di situ. Seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Manusia memiliki sifat sayang, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sayang. Akan tetapi kedua sifat itu adalah sifat yang berbeda dan tidak boleh disamakan. Jelas? Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi di antara kasih sayang itu adalah tetesan air mata. Itu belas kasih. Nabi menangis ketika melihat cucunya dalam keadaan tersenar-senar seperti ini. Itu tangisan kasih sayang. Kenapa? Ya, sampai akhirnya meninggal dunia. Yang dilarang adalah tadi begitu meninggal langsung teriak-teriak, macam-macam ucapan yang tidak terkontrol lagi. Baik, hari berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala banihi Ibrahim radhiyallahu anhu wa huwa yajudu bi nafsihi. Kata Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi salah seorang putranya bernama Ibrahim. Jadi Ibrahim ini bukan berasal dari istri beliau yang bernama Khadijah, ya, akan tapi berasal dari Maria Al-Qibtiyah. Dan Ibrahim radhiyallahu anhu ini sempat hidup selama
16 bulan. Jadi Nabi itu punya putra 3. Yang pertama Al-Qasim, makanya beliau dipanggil Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua adalah Abdullah. Dua-duanya meninggal ketika masih kecil. Terus yang ketiga Ibrahim, ya, juga meninggal masih kecil. Jadi setahun, ya nggak sampai setahun setengah, kemudian meninggal dunia. Setahun itu kan udah lucu-lucu, udah jalan, lucu banget ya, anak usia segitu tuh lucu. Jadi yang hidup itu hanya anak-anak perempuan 4. Jadi 6 dari Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Adapun yang lainnya nggak ada. Jadi betul putra putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari Khadijah. Ya, yang dimana 7 dari 7 kata 7, 3 laki-laki semuanya meninggal dunia. Jadi kalaupun berketurunan itu dari jalur putri. Artinya secara nasab ya nggak akan bersambung ya. Al-Hasan Al-Husain dari mana? Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Cucu Rasulullah itu, tapi dari putri beliau adalah Fatimah. Jadi itu untuk hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hikmah Allah Subhanahu wa taala kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak bersambung, non-stop sampai di situ. Gitu aja udah banyak yang ngaku-ngaku jadi jualan nasab. Allah musta'an. Ya kan? Gitu aja banyak yang ngaku-ngaku. Bagaimana kalau kejadian? Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun ya sambungan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena anak-anak Nabi semuanya wafat ketika masih kecil. Termasuk di antaranya disebutkan dalam hadis ini yang bernama Ibrahim radhiyallahu anhu. Usianya 16 bulan saat itu kemudian wafat. Baik, kembali kepada hadis. Jadi ketika Ibrahim itu mengalami sakaratul maut, faja'alat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatrifan. Ya, meneteslah air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf yang menyertai beliau bertanya, "Wa anta ya Rasulullah?" Wa anta ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Anda. Nah, itu pertanyaan itu. Maksudnya kok nangis kan gitu. Wa anta ya Rasulullah. Engkau wahai Rasulullah. Kok nangis? Artinya enggak usah diterusin, sudah dipahami. Gitu. Anda kan utusan Allah. Kenapa Anda menangis? Ya, seakan dalam pikiran bahwa Anda Rasulullah, Anda enggak boleh nangis. Karena Anda lebih mampu untuk mengendalikan diri. Seakan tangisan itu ya adalah hal yang di luar kontrol manusia. Jadi selama orang itu bisa kontrol diri, maka tak boleh nangis. Kiranya Abdurrahman bin Auf saat itu, jadi kira tangisan Nabi itu adalah tangisan haram. Gitu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ya bin Auf, innaha rahmah. Wahai Ibn Auf, ini tangisan kasih sayang. Ini tangisan belas kasih. Sah, tidak masalah. Ya. Dan begitulah manusia diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ada rasa seperti itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sampai meneteskan air mata. Itu kasih sayang. Tsumma atba'aha bi ukhra. Kemudian netes lagi. Nangis saja. Faqala inna
Selesai satu bab. Qala Imam Nawawi rahimahullah, kita masuk bab itu. Babul kafi amma yara fil mayyit min makruhin. Bab menahan diri ya dari perburukan si mayit yang dilihatnya. Jadi kan kadang-kadang yang ikut mandi jenazah ya, kan? Makanya yang mandi jenazah itu hendaknya orang-orang dekat gitu kan. Cuma kadang ada petugas-petugas kan gitu kan. Misalnya orang dekatnya nggak mampu untuk mandikan jenazah. Kadang yang mandi itu melihat kekurangan si mayit, ya kan? Kok gini, kok begitu. Nah, kalau dia melihat adanya kekurangan itu, dia harus tahan diri. Itu perintah untuk tahan diri. Dia diam, nggak boleh. Tadi begini loh, tadi lihat ini begini begitu. Wah, kok bisa ya begini begitu? Waduh, ini dilarang. Ya bahasa kita kode etik lah, etis kayak gitu. Ini melanggar aturan Allah SWT. Secara etika juga nggak ketemu. Dimana ketika dia memandikan jenazah itu amanah. Ya, harus tidak ada. Bukan sengaja ingin melihat, tahu nih gimana jenazahnya gitu. Ada apanya, ada ini, itunya. Nah, jangan sampai punya niatan itu. Setiap tugas dia harus benar-benar amanah. Tutup mulut. Ya. Keburukan apapun yang ada, kekurangan apapun yang ada pada si mayit itu nggak boleh diomongin. Nah, ini babnya. Qala rahimahullah an Abi Rafi' aslam maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga penting juga ya untuk kita sebelum saya lanjutkan. Yang mandikan jenazah untuk pria itu pria, untuk wanita itu wanita. Ya. Ada sebuah desa saya nggak sebutkan. Itu siapapun jenazah yang diurus, pengurusnya itu pria. Apakah jenazah pria atau jenazah wanita? Kayaknya seakan-akan nggak ada perempuan yang bisa mandi jenazah. Mestinya kalau nggak ada, ya diajari gitu. Kan gampang sih kalau itu. Pakai training singkat gitu. Nggak, tapi kan setiap hari. Oke, maksudnya di daerah itu. Kalau setiap hari di mana-mana ada. Tapi di suatu daerah, misalnya desa, di level itu, kan nggak setiap hari ada. Artinya cukup waktu untuk belajar. Kan aneh kemudian hanya dikuasai oleh pria saja, sementara di sana ada kaum wanita sedikit. Kan nggak kebayang gimana mandi jenazah yang lawan jenis kayak gitu. Wow, bahaya kan? Ya. Jadi harus ada tuh. Kalaupun misalnya sudah udur, udah sepuh, misalnya nggak mampu lagi mandi jenazah, ya sudah kader lagi. Ya. Generasi berikutnya, laki, perempuan, ya harus ada. Kayak ini misalnya di wilayah sini, jangkauannya kalau musim ini jangkauannya 1 kelurahan. Ya Pak Arif, nggak sampai. Itu sekitar sini. RW ya. RW 2-3 RW misalnya. Itu harus ada wanita. Gitu. Karena pasti dia akan dibutuhkan. Ya, di training. Banyak kok orang yang ngerti training. Nanti ditugaskan ya gini. Kalau seorang sudah ikut training kapanpun, iya oke lah dia jalani kesibukan hari-harinya. Tapi kapanpun dibutuhkan segera. Harus ada. Nggak kebingungan. Kalau yang pria oke lah, gampang insya Allah. Kalau yang pria, ini yang wanita. Ya, harus ada tim di masjid itu sudah disiapin. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah ada di sini, tapi tetap harus ada anggota-anggota baru. Karena kadang-kadang yang lama udah mulai udur, mulai absen dan sebagainya, sehingga karena ini bab ini nggak bisa ngomong, apalagi tadi lihat
memandikan anaknya usia 10 tahun, nggak bisa. Bapaknya atau orang tua ya orang lain. Nah, hal-hal semacam ini jangan orang disiapkan. Ya, Allah musta'an. Nggak kebayang kalau misalnya cara mandiinnya gitu. Atau daerah tersebut banyak orang tuanya lakinya sedikit, kemudian ada laki-laki yang meninggal, ada lagi laki-laki yang mandikan nanti. jenazah
selesai kita baca pada pagi hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Apakah ada hubungan keberanian itu dengan tangis, Pak? Ini salah satu contoh. Anak kecil itu kalau berantem, dia udah kalah, tapi dia nangis terus melawan terus, Pak. Apakah laki-laki pria itu punya ada seperti itu? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lagi berantem atau lagi berantem atau sedang misalnya dalam lomba-lomba bela diri, ya, ada nggak yang nangis kemudian? Itu tangisan itu tangisan lepas kontrol, walaupun dari anak-anak. Coba deh, ketika dia nangis kayak gitu, teriak kenceng, itu kan ngawur. Dia tendang, dia mukul kan ngawur. Di situ diajarkan untuk senang, kendalikan diri. Nah ini yang lepas kontrol itu. Kalau kita lihat di perlombaan bela diri apapun, nggak ada yang nangis, bahkan nggak boleh tunjukkan nangis. Gitu. Kalah dia, udah jatuh mentalnya, udah nangis kayak gitu, nggak ada. Jadi kalaupun nangis itu tambah kuat, itu bukan tambah kuat, itu karena nggak terkontrol tadi, ngawur. Gitu. Nah itu yang mestinya diperbaiki. Nah itu misalnya terus tahan diri, kendalikan diri, bla 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 dan seterusnya. Berikutnya silakan. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah boleh atau bisa menangisi karena takutnya tanda-tanda kiamat? Oh. Baik, bolehkah seorang menangis bukan ya karena takut atau dia sedih akan dosa-dosanya, dia menyesal atas dosa-dosanya, ya boleh saja. Itu tangisan bagus seperti itu. Di dalam sholat dia menangis, dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan dari keburukan dan dia minta kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan tangisan-tangisan apa-apa. Dan itu wajar dan itu bagus. Di antara sebab seorang itu mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak adalah mereka yang ingat Allah dalam kesendiriannya lalu dia menangis. Jadi Rasulullah pernah bersabda dalam hadis, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak. Ya, di hari ketika tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita di padang mahsyar matahari dekatkan di atas kepala itu sejauh 1-2 mil saja, dekat sekali. Tapi manusia tidak hancur dan manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, sama sekali. Yang dalam hadis yang sahih. Oke. Maka 7 golongan ini dinaungi oleh Allah. Dia tidak merasakan itu semua. Di antara 7 itu, ya, warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah di dalam kesendiriannya, dalam tahajud, dia pasarahu, dia beristighfar, mohon ampun sambil menangis. Dia mendapatkan amal dari Allah. Ya. Jadi pembahasan kita tadi itu terkait tangisan kesedihan. Tangisan kesedihan itu yang harus dikontrol. Demikian. Kalau tangisan-tangisan dalam ibadah untuk menyesali masa lalu yang kurang baik, itu malah dianjurkan sebagai bentuk penyesalan dan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Masih ada lagi? Cukup? Alhamdulillah.
kedua, pemuda yang tumbuh di dalam kepatuhan kepada Allah. Biasanya muda-muda itu kan di luar sana heboh, ini masjid rutin. Yang ketiga, seorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Yang keempat, dua orang yang saling cinta kepada Allah, bersama karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima adalah pemuda yang digoda oleh wanita cantik, duitnya banyak, ya, untuk berbuat negatif, berbuat zina. Godaannya kuat sekali, udah cantik, banyak duit, sebenarnya, tapi untuk menyimpang. Lalu dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, seorang yang bersedekah, kemudian dia tutupi dia kamu tampakkan. Sampai-sampai tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Padahal kan sering ketemu nih, itu analogi. Tangan kiri tidak tahu yang dilakukan tangan kanan. Saking amat tertutup, apalagi orang lain ditutupi sedekah. Yang ketujuh tadi, seorang yang ingat Allah dalam kesendirian kemudian menangis. Baik, jemaah, ini juga saya rekam di Instagram, ya, Muhammad Yahya MC, silakan diakses. Banyak juga rekaman-rekaman kajian yang bisa diambil manfaatnya. Silakan. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum.